Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi sektor publik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yeni Yuliana Saputri, NPM 20755032 dari Akuntansi Perpajakan. Sebelum lanjut ke materi, kita harus mengetahui apa itu akuntansi sektor publik, yaitu entitas yang tidak berorientasi mencari laba, namun berorientasi pada memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu reformasi akuntansi pemerintahan. Yang pertama, sebelum 2003, itu keuangan dibagi menjadi dua, akuntansi tradisional dan berbasis kas dan single entry. Maksudnya yaitu pada saat sebelum 2003 belum ada laporan keuangan daerah dan belum ada negara karena akuntansi masih berbasis primitif. Dan yang kedua yaitu 2003 sampai 2004. Setelah terbit Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, maka dimulailah reformasi pada saat ini, yaitu dibentuk Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Nah, selanjutnya tahun 2005 sampai sekarang diterbitkan PSAP dengan PP nomor 71 tahun 2010 tentang PSAP, yaitu dibagi menjadi dua, akuntansi modern dan berbasis akrual dan double entry. Selanjutnya, standar akuntansi pemerintahan atau disingkat SAP. Pengertian SAP yaitu bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyusun laporan keuangannya. Sedangkan PSAP atau SAP ini hanya digunakan untuk pemerintah atau sektor publik yang bernaung pemerintah. Jika tidak, maka tetap menggunakan PSAK, namun bukan ke dalam PSAK 1, melainkan ISAK 35 khusus untuk entitas nirlaba. Nah, di sini sudah saya kasih contoh, yaitu yang pertama rumah sakit negeri. Rumah sakit negeri laporan keuangannya berdasarkan PSAP. Sedangkan rumah sakit swasta dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perseroan berdasarkan PSAK 1. Sedangkan yang kedua yayasan berdasarkan PSAK ISAK 35. Selanjutnya, standar akuntansi pemerintahan. Di sini SAP adalah pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun laporan keuangan. Yang pertama yaitu PP nomor 71 tahun 2010 tentang SAP. Nah, di sini SAP memiliki pengertian prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dan yang kedua yaitu dalam Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 tentang SAP, ini terdapat 3 lampiran, yaitu yang pertama lampiran 1 tentang SAP berbasis akrual, dan yang kedua lampiran tentang SAP berbasis kas menuju akrual, dan yang terakhir yang ketiga lampiran tentang proses penyusunan SAP berbasis akrual. Selanjutnya, mengenai pengertian akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah menurut Halim, akuntansi pemerintah adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan dari entitas perintah guna pengambilan keputusan ekonomi dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Nah, selanjutnya ada pengertian mengenai sistem akuntansi pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtiaran, dan pelaporan posisi keuangan pemerintah pusat ataupun daerah. Selanjutnya yaitu mengenai peranan laporan keuangan daerah atau pusat. Laporan keuangan daerah atau pusat menyediakan informasi yang relevan, artinya nyata mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah selama periode pelaporan.
Untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan dibagi menjadi beberapa sifat. Yang pertama yaitu akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Di sini memiliki pengertian yaitu laporan keuangan ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah pusat ataupun daerah. Dan yang kedua yaitu manajemen. Manajemen artinya manajemen pemerintah daerah atau pusat pada penyelenggara untuk pengambilan keputusan baik terkait dengan program yang akan dijalankan ataupun penyusunan anggaran. Dan yang kedua transparansi, artinya transparan dengan pengelolaan keuangan baik berapa uang yang diterima dan dikeluarkan. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan generasi. Maksudnya adalah kita dapat melihat keseimbangan keuangan. Apakah generasi masa depan akan terbebani dengan beban masa kini dapat dilihat dari kesimpulan di laporan keuangannya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan yaitu menyediakan informasi laporan keuangan kepada pengguna keuangan dalam rangka untuk mengambil keputusan yang ekonomi. Selanjutnya mengenai pengguna dan kebutuhan informasi. Nah, di sini pemerintah daerah karena sebagai akuntabilitas dan juga sebagai manajemen dibagi menjadi 4 yaitu masyarakat, wakil rakyat, lembaga pegawai atau BPKB, lembaga pemeriksa atau BPK. Selanjutnya ada pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Dan terakhir yaitu pemerintah. Selanjutnya entitas akuntansi dan pelaporan. Entitas akuntansi dan pelaporan yang pertama yaitu entitas akuntansi, unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban. Sedangkan entitas pelaporan merupakan unit pemerintah yang terdiri atas satu atau lebih entitas. Nah, pada entitas pelaporan ini diberi 2 contoh, yaitu contoh entitas anak. Entitas anak ini terfokus pada dinas pendidikan, kesehatan, dan dinas lainnya. Sedangkan entitas pelaporan hanya ada 1 di setiap daerah. Nah, selanjutnya yaitu mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan. Kualitas normatif yang harus dicapai di dalam laporan keuangan itu ada 4. Yang pertama yaitu relevan. Dan yang kedua andal. Yang ketiga dapat dibandingkan. Dan yang keempat dapat dipahami. Nah, di sini maksud relevan adalah manfaat umpan balik atau manfaat produktif tepat waktu dan lengkap. Sedangkan andal itu artinya jujur, dapat diverifikasi kembali. Dan yang ketiga dapat dibandingkan, yaitu angkanya dapat dibandingkan dengan sebelumnya sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya mengenai prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dibagi menjadi 8, yaitu pertama basis akuntansi atau metode pencatatan akuntansi. Akuntansi pemerintah menggunakan basis kas dan atau basis akrual. Dan yang kedua prinsip nilai historis, yaitu kewajiban dicatat sebesar-besarnya jumlah kas dan setara kas. Dan selanjutnya prinsip realisasi, yaitu pendapatan basis kas yang tersedia yang telah ditransaksi. Yang keempat yaitu prinsip substansi, yaitu menggali bentuk formal atau substansi over form. Selanjutnya prinsip perioditas, yaitu kegiatan akuntansi dan pelaporan dibagi menjadi periode-periode tertentu. Yang keenam yaitu prinsip konsistensi, konsisten dalam melakukan perlakuan akuntabilitasnya. Dan yang ketujuh prinsip pengungkapan lengkap, dan yang kedelapan penyajian wajar. Selanjutnya mengenai jenis dan bentuk laporan keuangan daerah. Di sini jenisnya ada 7, yaitu yang pertama laporan realisasi anggaran atau disingkat LRA. Dan yang kedua laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL.
Dan yang ketiga, laporan operasional (LO). Yang keempat, laporan perubahan ekuitas (LPE). Yang kelima, neraca. Yang keenam, laporan arus kas atau LAK. Yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan atau CALK. Selanjutnya, mengenai keterkaitan antar laporan keuangan daerah. Di sini memiliki dua hubungan, yaitu LRA menjadi laporan perubahan SAL atau disingkat LPSAL. Dan yang kedua, LO menjadi LVE, sekarang menjadi neraca. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan beberapa contoh, yaitu contoh laporan keuangan daerah Provinsi Lampung. Dalam menulis laporan keuangan terdapat 4 baris. Yang pertama yaitu baris entitas pemerintah provinsi. Di sini saya mengambil sampel Provinsi Lampung. Yang kedua, laporan realisasi anggaran pendapatan. Dan yang ketiga, periode yang berakhir, yaitu di sini periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019. Dan yang terakhir yaitu terdapat satuan dalam rupiah. Di sini komponen pertama yaitu laporan realisasi anggaran, terdapat pendapatan yaitu pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah selalu berbasis kas. Laporan realisasi anggaran menggambarkan jumlah pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dari jumlah belanjanya. Di dalam pendapatan terdapat pendapatan asli daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan, dan lain-lain. Di sini juga terdapat pendapatan transfer. Di dalam pendapatan transfer ada transfer pemerintah pusat, dana perimbangan, dan dana bagi hasil. Selanjutnya yang kedua yaitu terdapat belanja. Nah, belanja ini yang pertama yaitu belanja operasi. Belanja operasi sendiri adalah belanja pemerintah daerah atau pegawai. Di sini sudah terdapat ada yang pertama yaitu belanja pegawai, yang kedua belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Nah, yang kedua yaitu di belanja ada belanja modal. Nah, di dalam belanja modal ini mencakup belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya. Dan yang ketiga yaitu belanja tak terduga. Nah, belanja tak terduga ini contohnya bencana alam, banjir, gempa, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu transfer. Transfer ini berasal dari provinsi, kabupaten, kota, maupun desa. Yang terakhir yaitu di laporan realisasi anggaran yaitu pembiayaan. Nah, di dalam pembiayaan ini untuk menutupi defisit perusahaan, penggunaan selipa lebih anggaran tahun lalu, pencairan dana cadangan, pinjaman dalam negeri, penerimaan kembali, pinjaman dan investasi non-permanen. Di sini juga terdapat pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan ini untuk menggunakan surplus dengan penyertaan modal pemerintah daerah, pembentukan dana cadangan, dan pembayaran pokok pinjaman dalam negeri. Nah, yang kedua ada laporan perubahan
saldo anggaran lebih. Nah, di sini formatnya yang pertama saldo anggaran lebih awal. Dan yang kedua penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Dan yang ketiga selanjutnya sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran atau disebut dengan silpa atau sikpa. Dan selanjutnya di sini juga ada koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Dan yang terakhir terdapat lain-lain. Nah, selanjutnya ada neraca. Di dalam neraca menyajikan apa yang dimiliki oleh perusahaan untuk pemerintah kabupaten kota dalam bentuk aset. Nah, yang pertama ini terdapat aset. Aset lancar mencakup kas di kas daerah, kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan, persediaan, piutang, beban, dan lain-lain. Di sini juga ada aset tetap. Nah, aset tetap ini berupa tanah, peralatan, dan mesin. Yang ketiga yaitu dana cadangan. Dana cadangan itu berupa dana cadangan pemerintah kabupaten dan kota setempat. Dan yang terakhir aset lainnya. Ini berupa tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, dan lain-lain. Selanjutnya ada kewajiban. Kewajiban ini dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu ekuitas. Selanjutnya yaitu LO atau laporan operasional. Di dalam laporan operasional terdapat pendapatan berupa pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Di sini juga terdapat pendapatan transfer laporan operasi. Dan terdapat dana pertimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, bantuan keuangan, dan lain-lain pendapatan daerah. Yang kedua meliputi beban. Nah, di dalam beban operasi terdapat beban pegawai, persediaan, jasa, pemeliharaan, perjalanan dinas, bunga, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat surplus atau defisit dari kegiatan non-operasi. Yang terakhir yaitu di dalam laporan operasi ada pos luar biasa. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas atau disingkat LPE. Nah, di dalam LPE ini yang pertama ekuitas awal, yang kedua surplus atau defisit dari laporan operasi, yang ketiga dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar. Yang terakhir terdapat ekuitas akhir. Dan yang terakhir yaitu berupa laporan arus kas. Nah, di sini ada arus kas dari aktivitas operasi. Terdapat juga arus kas dari aktivitas operasi, yaitu aktivitas investasi. Dan yang terakhir yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan atau pembiayaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.